Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim, yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala an-nur min adh-dhulumat atau ala dhulumati wan nur, yang telah mendatangkan cahaya setelah kegelapan. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi hadana lil Islam was sunnah, yang telah memberikan petunjuk, membimbing kita dengan hidayahnya untuk menapaki Islam dan sunnah. Walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, yang dengan nikmat, taufik dan kemudahan darinya lah segala kebaikan itu bisa terlaksana dengan baik. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Jalla Jalaluhu berikan untuk kita sekalian, khususnya nikmat yang telah kita dapatkan, yakni nikmat diberikannya kita kemudahan, diberikannya kita taufik untuk bisa menyelesaikan bulan Ramadan selama 30 hari lamanya. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan serta kemudahan untuk kita melaksanakan dan merayakan hari Id atau salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Untuk itu tak lupa kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan-amalan kami dan amalan-amalan kalian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum, bulan Ramadan telah berlalu. Bulan Ramadan
telah meninggalkan kita. Lalu kemudian pertanyaannya, apa setelah Ramadan? Apakah berlalunya Ramadan maka ketaatan kita juga berlalu? Apakah berlalunya Ramadan maka tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi qiyamul lail, tidak ada lagi infak, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya? Maka tentu jawabannya tidak. Karena kita bukanlah hamba Ramadan. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala pernah mengatakan, kun rabbaniyan. Jadilah kalian seorang rabbaniyan, seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Iya, di setiap waktu, di setiap keadaan. Iya. Jangan kita menjadi seorang hamba yang tidaklah mengenal Allah, tidaklah menunaikan hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Iya. Tapi kita menunaikan hak Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu dan beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang atasmu kematian. Merupakan kewajiban bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk diibadahi. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka inilah tujuan penciptaan manusia. Tujuan diciptakannya manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Allah yang telah menciptakan kalian dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyimpulkan bahwasanya Ramadan adalah bulan pendidikan. Allah jadikan, Allah syariatkan ibadah-ibadah yang agung, diantaranya puasa di dalamnya, untuk mendidik hamba-hambanya. Dan banyak pelajaran yang berharga, banyak pendidikan yang kita bisa dapatkan di dalam bulan Ramadan. Namun pendidikan dan pelajaran yang paling berharga serta paling utama dari pendidikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan adalah bulan Ramadan mendidik kita untuk menjadi seorang muslim ataupun muslimat, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takwa inilah amalan seseorang itu akan diterima. Dengan takwa inilah amalan seorang hamba itu akan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Dan hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menerima dari amalan-amalan orang yang bertakwa. Ini pentingnya takwa. Dan Ramadan telah mendidik kita untuk itu.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, telah kami wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan utama disyariatkannya puasa, ibadah yang agung, dan salah satu dari rukun Islam itu untuk mendidik kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena dengan takwalah amalan itu bisa diterima. Dengan takwalah amalan itu akan diterima. Iya. Dan seorang hamba tidak ada perkara yang hendaknya dia perhatikan di dalam amalannya, di dalam dia beramal, melebihi daripada perhatiannya bagaimana amalan yang dia kerjakan itu bisa diterima oleh Allah. Sewana apa yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala an. Kanu liqubulil a'mal atau kanu liqubulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal. Hendaknya kalian memperhatikan bagaimana agar kiranya amalan kalian diterima daripada sekedar beramal. Kalau sekedar beramal, ya semua orang bisa. Iya. Tapi bagaimana agar amalan itu diterima, ini harus diperhatikan. Dan ternyata syarat di antara syarat utama diterimanya amalan adalah bertakwa kepada Allah. Hanya saja amalan yang dilandasi dengan ketakwaan itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu. Firman Allah yang tadi kita sebutkan dalam Quran surah Al-Maidah di ayat ke-27. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Lalu apa definisi takwa itu? Definisi takwa para ulama telah menjabarkannya, mendefinisikannya dengan beragam definisi yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dan dari definisi tentang takwa yang paling baik dan paling indahnya adalah apa yang disebutkan oleh seorang tabi'in, Talq bin Habib rahimahullahu taala. Takwa at-ta'atillah atau ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah. Wa tatruk ma'siyatillah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Aku maqal. Takwa itu adalah seorang melakukan ketaatan ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Apa maksudnya di atas cahaya? Di atas tuntunan syariat Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh mereka. Tarju thawaballah, mengharapkan balasan di sisi Allah. Ikhlas. Jadi syarat diterimanya amal adalah takwa. Takwa adalah melakukan ketaatan sesuai dengan yang disyariatkan dan ikhlas mengharapkan ridha Allah. Inilah takwa. Yang salah satunya tidak boleh ditanggalkan. Di sana ada orang yang beramal sesuai dengan syariat tapi ikhlas, maka sia-sia. Karena amalan ikhlas itu adalah syarat diterimanya ibadah. Atau sebaliknya, dia ikhlas mengerjakan ibadah akan tetapi tidak sesuai dengan yang disyariatkan, juga sia-sia. Dalil tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal sangatlah banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintah kecuali untuk memurnikan dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Dan perintah untuk ikhlas serta ittiba, mengerjakan ibadah ketaatan sesuai dengan syariat yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu disebutkan di akhir surah Al-Kahfi. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihah
Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal amalan salih, hendaknya dia beramal saleh. Dan amalan itu dikatakan saleh apabila sesuai dengan yang disyariatkan. Nabi SAW bersabda, man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena siapa yang beramal yang tidak ada landasannya, tidak ada contohnya, tidak pernah disyariatkan oleh kami, tidak pernah kami ajarkan sebelumnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi amalan dikatakan saleh apabila sesuai dengan syariat. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan dari amal ibadahnya tersebut yang sesuai dengan syariat tersebut, jangan sekali-kali dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Nah, inilah takwa. Dan inilah dua syarat utama diterimanya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan yang disyariatkan, sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Maka Ramadan telah mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan Nabi SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Seseorang bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan, menjalankan perintah-perintah Allah, berpuasa, mengerjakan salat, ya, bahkan ditambah dengan amalan-amalan sunnah, ya, salat tarawih, qiyamul lail, infak, sedekah, memberi makan orang yang berpuasa, ditutup dengan membayar zakat. Ya. Namun apakah semua itu berlalu dengan berlalunya Ramadan? Maka kita katakan tidak. Seperti yang tadi kita telah ingatkan di muqaddimah, bahwasanya jadilah kita seorang Rabbani, seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap zaman, hatta ya'tiyanal yakin, sampai datang kematian kepada kita. Karena itu tujuan kita diciptakan, itu beribadah kepada Allah. Dan kita tidak diperintah beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Seorang dari pendahulu kita itu menyebutkan bahwasanya min thawabil hasanat al-hasanatu ba'daha. Ganjaran dari perbuatan baik adalah perbuatan baik setelahnya. Faman amila hasanat thumma atba'aha ba'daha atau ba'du bihasanat kana dzalika alamatu ala qubulil hasanatil aula. Maka siapa yang mengiringi kebaikan dengan kebaikan setelahnya, maka itu adalah alamat, itu adalah tanda diterimanya amalan kebaikannya sebelumnya. Jadi di antara alat ukur diterimanya amalan seorang hamba di bulan Ramadan adalah bagaimana kebaikan-kebaikan yang kontinu, ya, bahkan terus bertambah yang dia kerjakan setelah Ramadan berlalu. Ya. Makanya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang hakikat dari Aid, hakikat daripada berhari raya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, laisal Aid man labisal jadid, walakinnal Aid man ta'atahu tazid, atau kama qala. Bukanlah hari raya itu sekedar seseorang mengenakan pakaian baru. Akan tetapi
hakikat daripada Aid, hakikat daripada hari raya itu adalah siapa yang ketaatannya bertambah. Siapa yang ketaatannya bertambah. Thawabil hasanat, al-hasanat ba'daha. Maka balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Sebagian salaf mengatakan al-hasanat yadullu ala ukhtaha. Kebaikan itu akan memanggil, menunjukkan kebaikan yang lainnya. Jadi siapa yang mengikuti kebaikan dengan kebaikan setelahnya, maka itu diantara indikasi diterimanya kebaikan yang dia kerjakan sebelumnya. Olehnya itu, hendaknya kita senantiasa continue, senantiasa istiqomah di dalam menjaga dari amalan-amalan kita yang telah kita jaga, yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan. Ayat yang sangat indah, ayat yang begitu agung dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surah An-Nahl di ayat ke-92 hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kallati nagadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata." Dan janganlah kalian seperti seorang wanita yang telah menguraikan benangnya, di mana benangnya tersebut telah dipintal, telah diikat, telah dikaitkan dengan satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian dicerai-beraikan. Sudah diikat, sudah dikumpulkan, lalu kemudian dicerai-beraikan. Dilepaskan. Artinya janganlah kita menjadi seorang hamba yang telah melakukan ketaatan, berletah letih, menahan lapar, dahaga, berdiri untuk qiyamul lail, mengeluarkan harta, berinfak, mengeluarkan zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, lalu kemudian kita tinggalkan di luar Ramadan. Waliyadzubillah. Janganlah kita menjadi seorang hamba yang seperti itu. Tapi tetaplah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Al-Fussilat menjadi motivasi bagi setiap muslim maupun muslimat untuk senantiasa beramal salih. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون." Sesungguhnya orang-orang yang tetap di dalam pendiriannya, orang-orang yang continue, orang-orang yang istiqomah mengatakan bahwasanya Allah adalah Rabb-nya. Maksudnya adalah istiqomah di atas ketaatannya. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah hingga datangnya kematian padanya. Maka akan diturunkan malaikat atasnya dan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Lalu kemudian dikabarkan bahwa tempat dia kelak adalah surga dan mereka kekal di dalamnya. Dan tidaklah kita atau cukuplah kita termotivasi
dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih surga Allah, yang ampunan dan surga tersebut yang luasnya seluas langit dan bumi, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah sesuai dengan apa yang disyariatkan, ikhlas di dalam ibadahnya, dan dia istiqamah hingga ajal menjemput dalam keadaan demikian. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersedih. Dia mendapatkan ampunan, dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dan di luar Ramadan, sampai datangnya kematian menjemput setiap kita. Belum lagi alhamdulillah begitu banyak ibadah-ibadah yang juga disyariatkan untuk kita kerjakan di luar Ramadan. Dan ini diantara sarana menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan terus-menerus mengerjakan ketaatan, berpindah dari ketaatan yang satu kepada ketaatan yang berikutnya. Karena keimanan seorang hamba itu akan senantiasa meningkat dengan ketaatan. Nah, al-iman yazidu bit-ta'ah. Keimanan itu akan senantiasa meningkat dengan ketaatan. Ya, terus iringi ketaatan dengan ketaatan yang lain. Dari ketaatan yang satu kepada ketaatan berikut. Selesai kita berpuasa di bulan Ramadan, ada ketaatan-ketaatan yang lain. Baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Contoh misalnya, ketaatan yang lain bersifat wajib yang berkaitan tentang puasa, ya orang yang punya udzur tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib untuk menggantinya di hari yang lain di luar Ramadan. Lalu di sana ada puasa-puasa sunnah. Di antaranya di bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk berpuasa selama 6 hari. Entah itu berturut-turut dan ini lebih baik, atau dipisah sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Selama di bulan Syawal. Sawana sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, "Man shama Ramadhana thumma atba'u sittatan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh berturut-turut, boleh berganti tidak mesti berurut ya. Boleh selang-seling. Nah, yang jelas 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi SAW, kana kasiyamid dahr. Maka dia seolah-olah telah berpuasa selama setahun. Nah, kok bisa hitungannya setahun? Setiap amalan seorang hamba dari satu kebaikan itu diganjar 10. Maka orang yang telah berpuasa 30 hari lamanya di bulan Ramadan dikalikan 10 berarti sama dengan 300. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 dikalikan 10 berarti 60. 300 tambah dengan 60 sama dengan 360. Sama dengan setahun. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan mengiringinya 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah puasa selama setahun. Keutamaan yang begitu besar, jangan sampai dilalaikan. Dan ini diantara sarana untuk mengikat ketaatan kita, membuat kita konsisten di dalam beramal. Selesai mengerjakan qada kita, kalau ada qada kita, lalu kemudian kita puasa Syawal, ya bisa.
Kalau masih sempat dan jaga puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, dan ada puasa-puasa yang lainnya. Iya. Nah, puasa 3 hari setiap bulannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Thalathu min kulli syahr." 3 hari di setiap bulannya. Dan puasa-puasa yang lainnya. Demikian pula ibadah yang telah kita kerjakan, dan ini diantara ibadah yang agung, seutama-utama salat setelah salat wajib, yaitu qiyamul lail. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail." Sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat lail, qiyamul lail. Dan Nabi SAW telah bersabda, ya ayuhan nas, absus salam, wa atmit ta'am, wa sallu arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarlah salam, berilah makan, sambunglah hubungan kerabat, dan salatlah di saat manusia sedang tidur. Maka masuklah ke dalam surga dengan kesejahteraan, dengan keselamatan. Masya Allah. Dan qiyamul lail ini adalah amalannya orang-orang saleh terdahulu. Amalannya orang-orang saleh terdahulu. Dan tentu kalau kita berbicara tentang fadilah qiyamul lail sangatlah banyak. Di sana ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, yang baru-baru ini telah disyarah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu taala di akhir-akhir Ramadan. Sebelum duhur beliau ada kajian mensyarah kitab tersebut tentang fadail, keutamaan qiyamul lail, yang bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa istiqomah menjaga qiyamul lail. Entah itu di awal waktu, di pertengahan waktu, ataupun di akhir, sebelum masuknya waktu subuh. Ala kulli hal dijaga. Sesuai dengan kesanggupan kita. Walaupun mungkin kita hanya bisanya 2 rakaat tahajud dan 1 rakaat witir. Selama itu bisa dikerjakan konsisten. Karena Allah mencintai amalan yang dikerjakan konsisten, sekalipun amalan itu sedikit. Maka jaga. Salat tahajud, salat qiyamul lail kita, salat witir kita yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga pun harus kita jaga. Demikian pula salat-salat yang lainnya, tentu khususnya salat wajib. Salat wajib kita jaga, salat-salat sunnah kita jaga, salat sunnah rawatib kita jaga, salat duha kita jaga. Dan salat-salat sunnah yang lainnya. Amalan-amalan yang lain pun juga seperti itu. Sedekah, infak, memberi makan, membantu sesama sesuai dengan kesanggupan, juga harus senantiasa kita jaga di luar Ramadan. Sehingga dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas kebaikan, sehingga kita pun meraih apa yang sama-sama kita inginkan, yaitu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Bahkan sebelum kita diwafatkan datang malaikat, semua yang tadi kita sebutkan, memberikan kabar gembira berupa surga, berupa ampunan Allah bagi orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, bagi orang-orang yang istiqomah menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sungguh waktu yang dilalui bagi seorang muslim maupun muslimat
Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, bahwasanya manusia itu hidup di dunia ini membawa dua kantong. Satu kantong berupa kantong kebaikan dan satu kantong berupa kantong keburukan. Maka hendaknya setiap hamba memperhatikan serta mengisi kantong-kantong kebaikannya selama hidupnya di dunia. Maksudnya beramal saleh. Dan jangan sekali-kali dia mengisi kantong dari kantong keburukannya. Karena kedua kantong ini kelak akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan, maka akan dibalas kebaikannya. Siapa yang beramal keburukan akan dibalas keburukannya. Olehnya itu banyaklah berdoa agar kita diistiqomahkan di atas ketaatan. Nabi mengajarkan kita doa yang sangat agung, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ketakwaan. Kami mohon atasmu hidayah. Kami mohon kepadamu hidayah, penjagaan, serta rasa cukup. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami. Engkaulah sebaik-baik penolong, agar kami senantiasa mengingatmu. Karena dengan mengingatmu lah hati ini akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dan bantulah kami untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Karena dengan mensyukuri nikmat itulah, nikmat itu bisa langgeng bahkan ditambah. Dan perbaikilah ibadah-ibadah kami ya Allah. Karena dengan taufik dan kemudahan dari Allah lah, ibadah itu bisa sempurna, ibadah itu bisa baik, bisa mudah untuk kita kerjakan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala fi asma'il husna wa sifatil ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, membimbing dan memberikan hidayahnya serta taufiknya dan kemudahannya untuk kita senantiasa mencocokkan amalan kita sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta mengikhlaskan ibadah-ibadah kita hanya untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal mukhlisin. Menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadanya. Wa ja'alna minas salihin. Menjadikan kita hamba-hamba yang saleh. Wa ja'alna minal muhsinin. Menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berbuat baik. Minat tawabin. Menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertaubat dan kembali kepadanya. Was-sabirin wasyakirin. Menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur serta bersabar dalam menjalankan ketaatan kepadanya hingga akhir kiamat. Allahumma tawaffana 'alal Islam was sunnah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Semoga kajian yang ringkas ini bermanfaat untuk kami dan untuk antum sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.